Shalom horas untuk kita semua. Mari kita memulai hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dulu beberapa tahun yang lalu dan bahkan mungkin juga sampai saat ini ada yang namanya teologi kemakmuran ataupun teologi sukses. Di mana dalam teologi sukses atau teologi kemakmuran ini, barang siapa yang mengikut Yesus dia akan kaya, maka setiap orang yang telah kaya tandanya dia telah diberkati, dan itulah tandanya bahwa dia benar-benar mengikut Yesus. Benarkah demikian? Firman Tuhan menjawab bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Mari kita lihat yang pertama, menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Mari kita lihat dulu arti diri. Diri ini secara pribadi kita, daging kita, sifatnya egois, sifatnya dia mempunyai hawa nafsu dan mempunyai keinginan daging. Oleh karena itu kalau dikatakan menyangkal diri, itu artinya kita menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, yang pertama kita bisa menyalipkan segala hawa nafsu kita, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga kita kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib artinya bahwa kita bersedia menghadapi penderitaan, bahkan kematian demi Kristus. Itulah makanya kita harus bisa mempersaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita harus bersaksi tentang Kristus. Karena percaya pada Yesus, banyak orang kemudian susah naik jabatan. Dan itulah salib yang harus dia pikul. Orang yang percaya pada Yesus kadang-kadang susah naik pangkat, kadang susah karirnya. Bahkan banyak saudara kita yang saat ini masih belum bisa mendirikan gereja, karena sebelum dunia membenci kita, terlebih dahulu dunia membenci Yesus. Oleh karena itulah salib itu kita pikul, sama seperti ketika Yesus memikul salib sampai ke bukit Golgota. Setelah dia disalibkan, maka dia mati dan bangkit. Disitulah Yesus dipermuliakan. Karena itu dalam mengikut Yesus, maka ketika tadi menyalipkan segala keinginan daging, lalu kita bersedia untuk menghadapi penderitaan bahkan kematian, maka dikatakan yang terakhir mengikut aku. Mengikut Yesus berarti ada di belakang Yesus. Kita meniru, meneladani Yesus, memiliki karakter Yesus. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, itulah yang kita teladani. Oleh karena itu, ketika kita di belakang, bagaimana kita sekarang bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini? Karena kita telah meneladani Kristus. Dan karena itulah, kalau kita di belakang Yesus, berarti kita mentaati segala firman-Nya, mentaati apa segala perintahnya. Sehingga ketika kita mentaati segala perintahnya itu, kita nantinya akan betul-betul berkenan di hadapan Allah. Dan karena itulah saat ini di tengah-tengah dunia ini, memang hidup ini penuh dengan pilihan. Saya kemarin agak tertegun ketika ada anak sekolah minggu yang bernyanyi, di dalam dunia
Ada dua jalan, mana yang lebar dan sempit, mana kau pilih. Nah ini ada lagu itu artinya ada lebar dan sempit. Yang lebar ini semua enak-enak, tanpa kesulitan. Banyak orang mengikut Yesus, karena ada mukjizatnya. Karena saya sudah menjadi kaya, saya rajin ke gereja. Karena saya sudah sembuh, saya rajin ke gereja. Begitu sakit lagi, tapi kemudian ketika dia bangkrut lagi, dia akan mudah meninggalkan Yesus. Oleh karena itulah, mari pilih jalan yang sempit itu, jalan yang menuju pada pengudusan diri kita, di mana kita mau menyalipkan segala ego kita, menyalipkan segala daging, segala hawa nafsu kita, sehingga kita akan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga bagi kita saat ini, mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Biarlah Yesus ada di depan. Banyak rintangan, banyak halangan, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kita bisa melewati badai hidup kita. Karena itu mari menghadapi hari-hari ini dengan sukacita, dan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dolar boleh naik dan mungkin barang-barang akan naik, tetapi paling tidak Tuhan berjanji menyertai kita, karena tetaplah setia mengikut Yesus. Mau apapun ancaman itu, tetaplah setia. Mari sangkal diri kita, pikullah salib kita, dan ikutlah Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk mengikut Engkau kami harus menyangkal diri. Kami harus memikul salib, dan kami harus meneladani Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang saat ini betul-betul tidak ramah dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Biar Tuhan iman kami semakin berkembang, bertumbuh dan berkembang. Seiring kami menyangkal diri kami mau memikul salib kami. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami, juga berkati cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah negara ini ya Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami beserta dengan para menteri, beserta dengan para gubernur, beserta dengan para wali kota, bupati, lurah, camat, RT dan RW di mana kami tinggal. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan dari surga untuk selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan yang memimpin NKRI ini menjadi negara yang berotoritas penuh. Terima kasih Bapa, berkati negara ini, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dalam kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.